Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ari Kanti SPD dari SMK Negeri 1 Calang, program keahlian tata busana pada mata pelajaran Desain Busana. Nah, untuk mengikuti pembahasan materi kali ini, langsung saja ya, kita masuk ke dalam ruang kelas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.5. Menganalisis desain busana kerja wanita dengan proporsi ilustrasi 1:9 sampai dengan 1:12 secara manual dan digital sesuai dengan syariah Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.5. Yang pertama, menjelaskan pengertian busana kerja. Kedua, memahami ketentuan dalam mendesain busana kerja yang sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi busana kerja. Dan yang terakhir, keempat, menganalisis desain busana kerja muslimah. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini menjelaskan pengertian busana kerja, merencanakan desain busana kerja yang sesuai dengan syariah Islam, menganalisis desain busana kerja muslimah. Lalu, apa materi kita pada hari ini? Materi kita pada hari ini adalah menganalisis desain busana kerja wanita. Namun sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian busana kerja. Busana kerja adalah busana yang dipakai ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Busana kerja berbeda dengan busana sehari-hari yang dapat menerapkan berbagai model dan elemen sesuai selera dan keinginan pemakainya. Karena busana kerja lebih dekat hubungannya dengan fungsi dan tujuan penggunaan dari busana tersebut dalam kaitannya dengan sistem yang berlaku pada suatu instansi atau lembaga. Lalu, apa kaitannya dengan syariat Islam? Menutup aurat bukan berarti sekedar melapisi tubuh dengan kain, tetapi membuat kain yang menutupi tubuh tersebut benar-benar tidak akan menampakkan sedikit pun aurat wanita. Pengertian daripada aurat itu sendiri adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, meskipun busana muslimah dirancang mengikuti perkembangan mode, ketentuan untuk menutup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah harus tetap dipenuhi. Ada dua ketentuan dalam mendesain busana kerja yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menutup aurat untuk wanita. Yang kedua, tidak menampakkan lekuk tubuh. Sekarang, mari kita lihat contoh penerapan desain busana kerja sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dapat kita lihat pada contoh yang pertama, ya. Setelan busana dengan rok dan jas yang longgar, tidak mengganggu pergerakan, namun tetap terlihat trendy dan modis. Jika tidak ingin menggunakan rok dan blazer, dapat gunakan busana terusan yang dinamakan dengan gamis, seperti pada contoh kedua. Selain dari contoh tersebut, busana kerja muslimah dapat digunakan dengan berbagai variasi. Yang terpenting,
tidak melanggar aturan daripada syariah Islam. Apa itu yang tersebut tadi? Yaitu menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh. Fungsi busana kerja itu sendiri adalah yang pertama, untuk mencapai suatu kesamaan dan untuk mengidentifikasi suatu golongan atau kelompok tertentu. Yang kedua, memberikan suatu pandangan atau identitas tertentu pada masyarakat tentang eksistensi dari suatu organisasi. Yang ketiga, dapat menghadirkan stabilitas dan efisiensi. Yang keempat, menghilangkan persaingan dalam cara berbusana antar sesama pegawai. Dan yang terakhir kelima, mencegah cara berbusana yang berlebih-lebihan yang dapat menimbulkan suatu pengaruh yang tidak baik terhadap profesi kita sebagai pekerja. Dalam mendesain busana kerja, perlu diperhatikan modal busana kerja itu sendiri. Yang pertama, busana kerja harus menunjang aktivitas pekerjaan. Dan yang kedua, serasi dan sederhana. Misalnya, tidak banyak lipatan, kerutan, ataupun saku sehingga tidak mengganggu aktivitas. Demikian pembahasan materi busana kerja pada pertemuan kali ini. Dan untuk praktek mendesain busana kerja wanita secara dinul Islam akan di-share pada video selanjutnya. Ingat ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share untuk mengikuti video pembelajaran bersama Arikanti SPD dari SMK Negeri 1 Calang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.